Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eyati Escape UKM, dosen tetap pada jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh, program studi D3 Keperawatan Aceh Tenggara dengan nomor induk dosen 3427077501. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan atau menjelaskan salah satu tentang mata kuliah yang saya ampu saat ini, tingkat 1 semester 1 ganjil, adalah konsep keperawatan. Mata kuliah ini yang wajib dibawa oleh mahasiswa tingkat 1 semester 1 konsep keperawatan. Dengan jumlah bobot teori 2 SKS, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi program studi D3 Keperawatan Aceh Tenggara. Materi ini membahas tentang sejarah keperawatan, pengertian falsafah dan paradigma keperawatan, serta keperawatan sebagai organisasi profesi, identifikasi tren keperawatan di masa yang akan datang, dan sistem pelayanan kesehatan. Yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah konsep keperawatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami mata kuliah konsep keperawatan, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah keperawatan, mahasiswa mampu menjelaskan falsafah dan paradigma keperawatan, mahasiswa mampu memahami keperawatan sebagai organisasi profesi, mahasiswa mampu mengidentifikasi tren keperawatan di masa yang akan datang, mahasiswa mampu memahami sistem pelayanan kesehatan. Jumlah pertemuan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester, dan 14 kali tatap muka perkuliahan teori. Mata kuliah ini merupakan tentang sejarah keperawatan, falsafah dan paradigma keperawatan, keperawatan sebagai profesi, teori keperawatan, model dan bentuk praktik keperawatan, tren keperawatan dengan serta sistem pelayanan kesehatan. Metode pembelajaran dirancang melalui ceramah, diskusi, problem based learning, penguasaan cooperative learning, dan seminar sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajarannya. Dan total keseluruhan pertemuan 16 kali pertemuan di dalam perkuliahan selama 1 semester kepada mahasiswa prodi D3 Keperawatan Aceh Tenggara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak kami semuanya. Mari kita ikuti proses perkuliahan yang saya sampaikan tentang konsep keperawatan dan saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi yang cerah ini menjelang siang ya, kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini ya, dalam pembelajaran. Boleh sama-sama kita lihat falsafah dan paradigma keperawatan. Sebelum kita masuk di pelajaran kita di dalam falsafah dan paradigma keperawatan ini adalah pertemuan kita yang kedua dari konsep keperawatan, yang selama ini sudah masuk pertemuan yang kedua selepas dari sejarah keperawatan. Di sini anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada perkuliahan di dalam konsep keperawatan ini, di mana falsafah dan paradigma, alangkah indahnya kita berdoa sejenak sesuai dengan menurut keyakinan kita. Bagi yang agama Islam boleh dibaca Al-Fatihah. Karena kita di sini semuanya Islam, mari kita berdoa sama-sama. Selesai. Di sini anak-anak kami tingkat 1 ya. Di sini semua anak-anak kami tingkat 1. Pada dasarnya mungkin anak-anak kami ini di pertemuan kita kedua ini, di konsep keperawatan ini, kita mempelajari masalah ya falsafah dan paradigma keperawatan. Mungkin anak-anak kami ya
sebelum kita masukin kita kepada pelajar falsafah dan paradigma keperawatan, sebaiknya kita melihat dulu ya CPMK mata kuliah kita ini dulu. Capaian pembelajaran mata kuliah itu ada di CPMK 1 ya, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah falsafah dan paradigma keperawatan. Jadi setelah nanti anak-anak kami mengikuti falsafah dan paradigma ini, anak-anak harus mampu capaian dalam pembelajaran mata kuliah konsep dasar keperawatan. Itu dia ya. Jadi di sini masuk kita kepada falsafah keperawatan. Anak-anak kami mungkin sudah tahu apa artinya falsafah atau bisa dibacakan ya. Di situ apa maksudnya falsafah coba? Keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencari suatu tujuan. Pintar ya. Di situ ada falsafah adalah ya, situ ya. Falsafah adalah di sini keyakinan terhadap nilai-nilai yang terjadi pedoman untuk pencapaian suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Falsafah menjadi ciri utama pada suatu komunitas, baik komunitas berskala besar maupun berskala kecil. Salah satunya adalah komunitas profesi. Tahu kan komunitas profesi apa? Belum tahu anak-anak ibu? Kita sebagai apa sekarang ini? Calon perawat. Itu ya. Kita sebagai calon perawat nanti berarti kita masuk kepada komunitas profesi pada keperawatan. Itu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia, kita mempunyai keyakinan enggak? Punya. Makanya di dalam falsafah ini kita belajar falsafah keperawatan. Kita ini punya nilai enggak? Punya. Itu makanya kita di dalam pembelajaran kita tetap ada kita ini mempunyai nilai ya, karena nilai itu sama dengan bagaimana kita menyikapi tingkah kita, adab kita ya gitu ya, yang bisa menjaga bagaimana tentang keyakinan kita, keyakinan pada pasien kita ya. Kita lanjutkan ya. Falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Keyakinan terhadap nilai keperawatan harus menjadi pegangan setiap perawat termasuk Anda sekarang ini. Jadi kalau kita ini memberikan asuhan keperawatan yang dikatakan individu yang bagaimana? Diri sendiri. Di situ kan ada dibilangnya ya. Di situ ada individu ya, di sini ada individu. Yang dikatakan keluarga itu bagaimana? Lebih dari satu kan, individu kan sendiri. Keluarga itu lebih dari satu. Yang di sana ada siapa? Ada ayah, ada ibu, ada anak, atau ada nenek, atau ada kakek. Tapi di sana itulah dinamakan keluarga. Habis itu yang namakan kelompok. Kita ini berkelompok tidak sekarang ini? Berkelompok ya. Berarti kelompok itu melebihi dari 4 atau 5 ya. Berarti kita ini termasuk kuliah ini berkelompok. Jadi inilah namanya kelas tingkat 1 kan gitu ya. Berarti khusus di sini hanya tingkat 1, kelompok tingkat 1, tidak ada tingkat 2 atau tingkat 3. Jadi anak-anak ibu harus paham, bisa membedakan mana individu, mana keluarga, mana kelompok. Di situ ada lagi kita lihat kepada masyarakat. Yang dikatakan masyarakat yang bagaimana? Seluruhnya. Ya, yang dikatakan masyarakat itu udah dibuat di situ individu, ya kan, keluarga, kelompok. Berarti mayoritasnya besar, gitu ya. Yang dikatakan masyarakat ini kita lihat dalam suatu kampung misalkan Purwodadi ini tempat kita tinggalin, kan banyak nih masyarakatnya kan? Banyak. Itulah yang dikatakan lebih dari individu, lebih dari keluarga, lebih dari kelompok. Yang dikatakan masyarakat itu yang ramai penduduknya ataupun dalam satu desa itu, itulah yang dikatakan masyarakat. Nah, di sini
Falsafah keperawatan menurut Roy M. Wiston ya tahun 1995 terbagi menjadi 8 elemen, 4 berdasarkan falsafah dan prinsip ya. Di sana ya ini prinsip humanisme dan 4 berdasarkan prinsip falsafah varieties ya. Di situ ya ada ya falsafah humanisme kemanusiaan, mengenali manusia dan sisi subjektif manusia, pengalaman sebagai pusat rasa ingin tahu dan rasa menghargai, sehingga ia berpendapat bahwa seorang individu masuk kita kepada saling berbagi dalam kemampuan untuk berpikir kreatif yang digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam mencari solusi. Berarti kalau kita sebagai perawat ini, kita bukan hanya bisa merawat pasien, tetapi kita kreatif di dalam bidang keperawatan. Kita mampu berpikir jernih, itu ya. Tidak kita selalu menyalahkan orang lain. Gara-gara kita bekerja sedikit salah, kita menyalahkan orang lain, itu jangan. Tetapi kita kreatif, berpikir jernih dan bisa bekerja dan bisa mencari solusi yang terbaik ya. Di situ ada bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekedar memenuhi hukum aksi dan reaksi. Jadi kalau kita memang tujuan tertentu kita harus memang tercapai. Jadi bukan hanya memenuhi ya ini kebutuhannya kita lepas, nggak boleh begitu. Tapi dalam pemenuhan kebutuhan kepada pasien kita harus bertanggung jawab ya. Di situ ada memiliki holis instinktif ya, di situ sifat utuh bawaan ya. Berarti sifat utuh bawaan di dalam holisme ini ya. Jadi di sini di mana manusia ada satu kesatuan utuh yang sifatnya alami dan mendasar. Karena manusia itu kita ini mempunyai sifat yang bermacam-macam, tetapi tidak lepas dari dalam sifat kita itu adalah ada sifat mendasar. Kadang-kadang itu tidak bisa kita rubah. Kalau dia baik, tapi kita sebagai manusia tetap harus berbuat baik dan bisa merubah menjadi baik. Saya rasa anak saya ini semualah baik. Ya mungkin di sini ada lagi yang keempat, berjuang untuk mempertahankan integritas dan memahami kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain ataupun verifiability, prinsip kebenaran yang mutlak. Jadi dalam fakta integritas kita ya, kita harus bisa berjuang mempertahankan nilai-nilai bagaimana diri kita, bagaimana kita menjaga pasien kita yang memiliki hubungan dengan orang lain ya. Jadi karena kita ini namanya manusia, saling membutuhkan, saling berteman, saling semuanya kita kalau manusia ini saling membutuhkan, berinteraksi, berkomunikasi begitu ya, gitu kan? Bisa nggak kita diam saja nggak berkomunikasi? Tidak bisa, harus ada berkomunikasi dan harus ada menjaga hubungan yang baik, terutama berinteraksi dan komunikasi harus terjaga dengan baik ya. Di sini masuk kita pada paradigma keperawatan. Kalau yang dikatakan paradigma ini ya, di sini ada paradigma keperawatan ini ya. Jadi di sini ada paradigma dapat pula diartikan suatu diagram atau kerangka berpikir seseorang dalam menjelaskan suatu masalah atau fenomena dari suatu kejadian. Kalau kita lihat paradigma ini, itu kan seseorang itu bisa menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian yang dialami. Seperti saya misalnya saya pergi ke rumah sakit sana gitu ya, tahu-tahu saya tersandung batu, berarti ada kejadian. Contoh lagi fenomena alam, ada nggak pelangi kadang-kadang setelah hujan datang pelangi? Itu namanya fenomena datang dan pergi. Begitu juga dengan kita ya, yang bisa menjelaskan bagaimana menjelaskan masalah di dalam kejadian. Ya, jadi anak-anak kami harus bisa, jangan nggak tahu apa itu fenomena. Ingat saja, oh fenomena itu kejadian. Ingat aja kepada pelangi. Oh pelangi itu ada ya, itu kan? Ada pernah nggak lihat pelangi semua? Pernah ya. Lihat pelangi itu kejadian alam, fenomena yang datang dan pergi. Jadi gitu ya. Di situ ada lagi paradigma perawatan adalah
cara pandang secara global yang diaduk atau dipakai oleh mayoritas kelompok perawatan atau menghubungkan berbagai teori yang membentuk suatu susunan yang mengatur hubungan di antara teori-teori guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan. Kalau di dalam global apa? Globe apa? Dunia. Kalau global apa? Global itu apa? Coba dulu. Global itu besar atau tidak? Besar kan? Jadi di situ kalau kita lihat ya, yang dianut mayoritas kita itu dipakai oleh mayoritas kelompok, makanya di situ dibuat mayoritas kelompok perawat atau menghubungkan berbagai teori membentuk suatu susunan. Di sana ada teori-teori keperawatan, bukan satu teori. Nanti mungkin ada sekian teori para ahli mendapatkan teorinya sehingga nanti bisa dipaparkan secara mendunia, secara besar gitu ya. Nah, jadi jangan lagi anak-anak kami ya udah tahu tadi kan individu, kelompok, masalah pada tahu kan? Global udah tahu? Ingat dunia, ingat global, gitu ya. Jadi mudah mengingatnya, gitu ya. Ada yang ngerti? Ngerti ya? Ngerti kan? Ngerti. Ngerti kan ibu? Ulang lagi ngerti? Ngerti bu. Alhamdulillah ya. Nah, di sini itu ada para ahli. Menurut Dafas 1997, paradigma keperawatan adalah cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan. Di Dafas ini ya, beberapa ahli Dafas ini dia telah membuat bagaimana paradigma itu ya, cara pandang yang mendasar. Ya, seorang perawat itu bisa melihat dari dasar, memikirkan, memberikan dan menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai kejadian-kejadian, baik itu kejadian kecil, kejadian sedang dan kejadian luar biasa di dalam konteks keperawatan. Ya. Di sini ada lagi teori keperawatan berdasarkan pada keempat konsep tersebut, yakni di sini ada manusia ya, manusia atau klien sebagai penerima asuhan keperawatan, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Manusia itu klien tahu apa? Karena ini tingkat 1 mungkin karena pelajaran keperawatan, konsep keperawatan inilah yang dibawa oleh tingkat 1 bidang keperawatan. Klien itu sama dengan pasien ini klien ya. Kalau nanti dibilang mungkin kan belum terpapar ya, yang namanya klien. Klien itu sama dengan pasien ya. Jadi manusia atau klien sebagai penerima asuhan keperawatan. Jadi kita ini kalau lagi sehat tidak perlu asuhan keperawatan. Di teori keperawatan ini dibuatlah manusia atau pasien sebagai penerima asuhan keperawatan. Pada saatnya nanti kita menerima juga asuhan keperawatan. Semoga kita selalu sehat. Supaya tidak menerima asuhan keperawatan. Mau menerima asuhan keperawatan enggak ya? Saya nggak mau kok menerima asuhan keperawatan, apalagi sampai nginap di hotel yang namanya rumah sakit. Kita sehat semua. Ya. Di sini ada lagi yang nomor 2, lingkungan, yakni keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi pasien atau klien. Hal ini meliputi lingkungan fisik. Jadi kalau kita lihat lingkungan fisik ini, yang dikatakan fisik yang bisa dilihat, itu ya? Ya kan? Yakin kan yang bisa dilihat? Langsing, gemuk, itu kan dilihat dari fisik. Cantik orangnya, fisik hidungnya, itu dilihat dari fisik. Ya. Jadi lingkungan ini mempengaruhi, di situ kan internal, keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi pasien. Hari ini meliputi lingkungan fisik. Disinilah kita bisa bagaimana meyakinkan pasien itu fisiknya bisa terkontrol ya sebaik mungkin, baik itu dari dalam
jiwa kita maupun dari fisik kita. Tidak pernah terlepas fisik itu dengan yang namanya rohani. Ya, dia bersatu di dalam diri kita. Ya, di sini lagi kita lihat ya, kesehatan meliputi derajat kesehatan dan kesejahteraan pasien. Kesehatan meliputi derajat kesehatan dan kesejahteraan pasien. Jadi di dalam derajat kesehatan perlu kita lihat bagaimana si pasien kita yang memerlukan asuhan keperawatan, yang menerima asuhan keperawatan dari perawat yang ada secara profesional, sehingga pasien kita itu selalu dia ingin kesehatannya tidak terabaikan. Ya, di sana anak-anak ibu ya, nggak ada kita nih yang tidak mau sehat. Insya Allah kita selalu kita berdoa datangkan rezeki dan kesehatan, karena kesehatan itu adalah pintu rezeki kita sebagai manusia. Ya, di situ ada, di sini ada keperawatan, atribut, karakteristik dan tindakan dari perawatan yang memberikan asuhan bersama. Sampai di sini ada anak-anak ibu belum paham? Kalau sudah paham, ibu lanjutkan. Sudah paham, Ya. Sudah, Bu. Di sini anak-anak ibu masuk kita kepada 5 hubungan. Di situ ada hubungan keempat komponen tersebut dapat dilihat pada gambar ya. Kita lihat di situ ada nomor 1, ada nomor 2 ya. Di situ ada kesehatan, ada lingkungan masyarakat. Kalau kita lihat dari nomor 1 dan nomor 2 saling mengikat tidak di paradigma ini? Saling mengikat. Maka di kita lihat di nomor 1 keperawatan mengikat pada manusia. Keperawatan mengikat pada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mengikat pada kesehatan. Namanya hubungan keempat komponen ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya manusia dan keperawatan. Sesehat-sehat apapun kita, di masa akan datang kita pasti memerlukan yang namanya keperawatan. Contoh, saat kita perlu nggak kita keperawatan? Perlu ya, apalagi sudah sampai demam tinggi. Makanya ibu bilang di paradigma ini tidak bisa kita pisahkan yang namanya keperawatan, yang namanya manusia, yang namanya lingkungan, kesehatan. Malah dia bergaris lagi mengikat 4 sisinya. Di keperawatan mengikat kesehatan, di manusia mengikat lingkungan. Ada kan yang di tengah kan? Jadi tidak bisa kita lepaskan dari keperawatan manusia, kesehatan dan lingkungan. Itulah namanya unsur paradigma keperawatan. Di dalam unsur paradigma keperawatan ini, manusia itu ingin apa? Sehat. Ingin sehat jasmani dan sehat Rohani. Itu yang kita inginkan semua ya. Kalau udah sehat jasmani dan rohani, kita bisa nggak belajar? Bisa. Bisa kita belajar. Tapi kalau tidak sehat jiwa dan jasmani kita, apakah kita bisa belajar seperti yang kita inginkan? Enggak, Bu. Tidak bisa kita belajar seperti yang kita inginkan. Ya. Inilah yang dikatakan manusia itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang ceria, kadang-kadang senang. Itu ada kan? Ada, Bu. Ya, itu memang bawaan dari dalam diri kita. Di sini ada lagi konsep keperawatan. Kalau namanya konsep, apa yang terbenak di pikiran kita? Apa yang terbenak dalam pikiran kita? Berarti kita memikirkan segala sesuatu. Contoh, misalkan ibu mahasiswa, kan gitu. Yang saya pikirkan apa? Datang ke kampus, belajar, mengikuti pelajaran dosen A, dosen B. Itulah sudah kita patri dalam tubuh kita konsep untuk kita menuju ke kampus. Berarti udah kita konsep. Oh, saya ini bangun dari subuh, sholat, udah kita rancang, udah kita konsep di dalam pikiran kita. Berangkat nanti jam sekian, sampai di kampus jam sekian. Itu kamu sudah mengonsep untuk hari ini apa yang kamu
berjalan. Di dalam pikiran kamu itu namanya alur pikir abstrak. Ya, makanya kita hidup ini perlu kita yang mana kita luangkan, yang mana kita rencanakan, tetap harus kita pikirkan. Bisa nggak kita langsung ini cus men? Kan nggak bisa. Harus ada konsep. Begitu juga kita itu makanya di C ini kita belajar tentang konsep keperawatan. Di sini kita lihat keperawatan merupakan unsur pertama dalam paradigma keperawatan yang berarti suatu bentuk layanan kesehatan yang profesional. Jadi kita lihat ada manusia sesuai dengan konsep-konsepnya, makanya kita di sini ada unsur pertama dalam paradigma tadi ada kan yang pertama tadi yang kita lihat ini kan ada keperawatan. Jadi dia tidak lepas dari yang namanya konsep. Ya. Di sini ada lagi kita lihat keperawatan mempunyai fungsi yang unik yaitu membantu individu baik sehat maupun sakit yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai. Hal ini dilakukan untuk membantu klien mendapatkan kembali kemandirian secepat mungkin. Jadi karena keperawatan itu fungsinya yang unik, kita bisa merawat pasien sampai dengan menjelang ajalnya. Gitu ya. Kalau kita lihat sini, kita lihat di sini melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian. Dia pasien-pasien itu bisa kita rawat dan sampai kita bimbing sampai menjelang ajalnya tiba. Itulah namanya konsep keperawatan. Jadi kita ini seorang perawat tidak boleh kaku dalam memberikan asuhan keperawatan yang akan dibutuhkan pasien. Jadi anak-anak ibu semuanya, jangan nanti bertingkah laku seorang perawat itu jaga adab kita, karena ilmu itu perlu, tapi adab lebih tinggi daripada ilmu. Di dalam keperawatan ini tidak cukup dengan pintar saja. Kita harus bisa menyesuaikan adab, etika kita, tingkah laku kita, karena kita berhubungan dengan manusia. Dan tidak lepas dengan kita harus selalu dalam mengerjakan sesuatu hal harus selalu baca bismillah, berdoa supaya apa? Semua pekerjaan kita itu diberkati yang Maha Kuasa. Karena kita berhubungan dengan nyawa manusia. Sedetik kamu telat, pasienmu tidak mendapatkan contoh obat atau injeksi, itu bisa mengakibatkan fatal kepada pasien. Jadi anak-anak kami semua, ya di sini kita lanjut lagi, ya. Layanan di sini ada layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Yang namanya kita perawat tim kesehatan, baik itu medis, perawat, dan tim kesehatan yang lain yang mencakup ahli gizi, ahli lab, farmasi, itu kita semua adalah layanan kesehatan. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Barangkali ada anak-anak kami yang mau bertanya, disilahkan baik secara individu nanti mendatangi saya atau sekarang pun boleh. Kalau memang ada pertanyaan silahkan, ya sama-sama bisa kita jawab ya. Kalau memang tidak ada, ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Semoga kita sehat selalu dan besok kita bisa bertemu kembali. Terima kasih.